Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Kebetulan karena kita sedang mengikuti Latsar, terus kita diinstruksikan untuk mendiskusikan nilai-nilai dasar aneka dalam rangka menyambut kita sebagai CPNS. Nah, karena kebetulan kita dari 3 dirjen yang berbeda-beda, mungkin diskusi ini akan jadi lebih berwarna ketika kita menyampaikan gagasan kita masing-masing dan kondisi real di masing-masing tempat kita bekerja. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Siti Hadijah, perkenalan sekaligus dirjennya ada di mana, nanti diteruskan ke Mas Rio, baru saya. Oke, saya Hadijah. Kebetulan saya ditempatkan di Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, saat ini kan kita sedang mengikuti Latsar CPNS, yang mana dalam Latsarnya ini kan ada agenda yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nah, untuk mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang memiliki nilai-nilai aneka itu. Nah, nilai aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini saya mau menjelaskan nilai-nilai dasar dari aneka ini, bagaimana penerapannya di instansi saya, dan kemudian kendalanya apa, lalu solusi yang mungkin bisa diterapkan di instansi tersebut. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Untuk bentuk penerapan yang saya lihat di instansi saya itu yaitu kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan mengerjakan baik dan benar. Kendalanya ini untuk anak baru seperti kami, seperti kita atau saya, itu kadang kurang arahan dari pimpinan. Kadangkala ketika diberi tugas, kita itu sering ada revisi dari atasan. Nah, menurut saya solusinya itu adalah kita harus lebih banyak membaca literasi atau lain sebagainya untuk dapat mengerjakan tugas tersebut dan juga melakukan pengecekan ulang, menambah referensi bacaan dan lain sebagainya untuk menghindari kesalahan sebelum diperiksa oleh atasan. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk nilai-nilai dasar nasionalisme. Nah, penerapannya itu kalau di instansi saya, contohnya adalah mengikuti upacara bendera, kemudian apel pagi di hari Senin atau hari-hari besar lainnya dengan khidmat tentunya. Kendalanya itu masih banyak pegawai pada saat upacara itu kurang ngobrol pada saat upacara berlangsung. Menurut saya, solusinya itu adalah perlu adanya petugas yang dedikasi untuk menegur atau memberi peringatan apabila ada peserta yang tidak serius saat upacara berlangsung. Kemudian, nilai dasar yang ketiga itu adalah etika publik. Bekerja sama yang baik dengan rekan kerja dan melaksanakan tugas juga dilakukan dengan cara musyawarah. Maka melakukan. Nah, kendalanya kadang ada pegawai yang acuh terhadap tugas tersebut karena menganggap sudah ada nih yang menyelesaikan, jadi ya udah saya nggak usah kerjain lagi gitu. Nah, solusi dari saya itu lebih baik sebagai melakukan pembagian tugas dalam mengerjakan tugas-tugas utama. Jadi, misal A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan yang lainnya gitu. Jadi, setiap masing-masing personal itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi, tidak ada pegawai yang lalai atau acuh. Terus kemudian yang keempat itu komitmen mutu. Bentuk penerapan di instansi saya itu melaksanakan proses diskusi dengan baik bersama dengan rekan kerja lainnya, pekerjaan dengan mutu yang baik. Kemudian kalau untuk yang terakhir itu adalah anti korupsi, bentuk penerapannya tidak memanipulasi data informasi yang dibutuhkan, terus kemudian melakukan absen datang dan pulang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kendalanya adalah masih ada pegawai yang telat untuk absen datang atau
pernah juga kayaknya ada pegawai yang melakukan manipulasi data di Ropek itu kalau nggak salah di aplikasi itu. Solusinya yaitu melakukan pemotongan gaji pegawai yang telat datang dan kemudian melakukan verifikasi 2 langkah untuk mengantisipasi terjadinya akun palsu seperti itu. Kalau di tempat Mas Relsan sendiri bagaimana? Terima kasih Mbak Adijah atas pandangannya dan juga potret kejadian di Bangda seperti itu ya. Kalau saya justru ada yang lain gitu. Jadi saya sekarang sedang membahas tentang revisi Undang-Undang 21. Nah, untuk itu maka nilai-nilai aneka itu akan saya kaitkan dengan dalam rangka revisi Undang-Undang 21. Nah, yang pertama adalah tentang akuntabilitas. Nah, di dalam akuntabilitas ini, saya kemudian mengambil bahwa dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu harus memuat nilai kebaikan yang lebih besar daripada dampak risiko buruk yang dihasilkan. Dalam konteks yang lebih nyata dalam kehidupan saya, sekarang di lingkup pekerjaan, bahwa hari ini akuntabilitas yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan dana otonomi khusus sebagai masukan dalam perubahan Undang-Undang 21/2001. Nah, yang terjadi dewasa ini bahwa adanya konflik kepentingan di Papua tentang dalam rangka menyambut revisi Undang-Undang 21. Nah, sebagai ASN bagi kami idealnya tidak terlibat dalam pusaran konflik kepentingan politis tersebut. Sehingga basis bagi kami adalah menggunakan dokumen evaluasi yang akuntabel disertai dengan metode yang terukur. Nah, dampaknya apa ketika kemudian itu dilaksanakan? Maka melalui evaluasi yang terukur tersebut terhadap penyelenggaraan dana otsus ke depan, seluruh komponen, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat Papua secara keseluruhan memiliki tingkat kepercayaan dan kepedulian bahwa dana otsus ke depan dapat berdampak baik pada pembangunan di Papua. Nah, sedangkan untuk nasionalisme dalam kaitannya dengan revisi Undang-Undang 21 adalah menjaga sebagai ASN, menjaga persatuan dan setia loyal dalam menjaga keutuhan serta kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini banyak sekali narasi-narasi yang berkembang ingin memunculkan Papua sebagai negara baru atau menginginkan referendum. Nah, untuk itu sebagai ASN, kita sejatinya kemudian memberikan kontra narasi-narasi yang kemudian berkembang tidak tahu tanggung jawabnya kepada siapa. Nah, paham-paham yang kemudian berpotensi mengancam disintegrasi bangsa ini kemudian harus secara kontekstual diberikan pemahaman yang secara utuh bahwa best practice yang kita lakukan dengan filterisasi terhadap pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dampaknya apa ketika itu dilakukan? Maka akan ada berpikir dari setiap komponen lihat dampak secara luas adanya keberadaan otonomi khusus ini, sehingga wacana referendum atau wacana tentang kemerdekaan disintegrasi bangsa tidak lagi digalakkan di masa yang akan datang. Sementara untuk etika publik dalam kontekstual revisi Undang-Undang 21 tanpa memandang rasa diskriminatif, maka kita perlu melakukan hal konkret dengan mengusulkan adanya kolaborasi dengan pihak ketiga. Apa yang sudah saya dan teman-teman di Subdit lakukan adalah dengan menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Pihak ketiganya ada Civitas Academica, baik berasal dari Papua maupun dari luar Papua seperti UGM, dan juga ada lembaga-lembaga kemitraan lainnya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa pemerintah dan saya sebagai penyelenggara negara ingin membuat paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif demokratis. Implikasinya akan lahir komunikasi dua arah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga dengan pelibatan tersebut, maka tidak ada lagi narasi-narasi yang berkembang bahwa rakyat tidak dilibatkan. Pemerintah pusat berjalan sendiri atau pemerintah daerah berjalan sendiri. Serta untuk yang keempat tentang menjamin komitmen mutu, maka dalam rangka memberikan dedikasi yang tinggi terhadap revisi Undang-Undang 21, kami kemudian menciptakan rule of the law yang dapat diaudit dengan baik. Seperti contohnya adalah mendorong diimplementasikannya Perdasi dan Perdasus di Papua untuk diimplementasikan sesuai dengan amanat yang ditetapkan. Nah, kualitas mutu yang ingin kami jamin adalah bagaimana kemudian Perdasi dan Perdasus itu diimplementasikan sesuai dengan amanah yang ditetapkan. Nah, ketika hal itu dilakukan, hal itu dimonitoring, hal itu dikawal, dikolaborasi, diintegrasikan, maka di masa yang akan datang seluruh produk-produk hukum daerah, seluruh
seluruh kebijakan-kebijakan itu dapat memuat nilai-nilai nasionalisme. Sementara untuk nilai-nilai anti korupsi, dalam konteks Undang-Undang 21, maka ke depan kita semua PNS, khususnya di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat, perlu melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan dana otsus dengan cara kolaborasi, dengan menghilangkan paradigma bahwa dana otsus itu adalah dana darah. Nah, untuk itu maka pelibatan monitoring itu tidak bisa secara akhir saja. Jadi monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan dengan cara gradual, dengan menemukan solusi dalam permasalahan secara cepat. Nah, mungkin itu yang kemudian jadi kontekstual penerapan aneka dalam Otsus 2 ya, buat saya. Hal-hal yang sudah kami lakukan bagaimana menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan pekerjaan. Itu kalau dari saya mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Firman. Dengan penempatan di Itjen Kemendagri untuk formasi auditor. Nah, terkait dengan pembahasan aneka ini, saya mau lihat dari, kalau Mas Relsan tadi lihat dari membangun undang-undang, kalau saya secara instansi keseluruhan. Nah, yang pertama nilai akuntabilitas. Akuntabilitas itu bisa diukur kalau dia ada alat ukurnya. Nah, di Itjen, akuntabilitas itu bisa dilihat dari adanya perencanaan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, itu tuh udah dibikin Permendagrinya tuh di tahun sebelumnya. Seperti untuk tahun 2021 ini, udah ada tuh Permendagri nomor 23 tahun 2020, di mana dia mengatur tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti itu. Dari adanya Permendagri tersebut, kita bisa tahu apa aja yang bakal dilakukan sama Itjen, dan tolak ukurnya kayak gimana. Kalau misalkan pengawasan umum yang dilakukan sama Itjen itu sesuai apa enggak, itu nanti bisa dilihat. Nah, itu yang mengukur terkait sama akuntabilitas Itjen Kemendagri, seperti itu. Nah, tapi ada permasalahannya di mana waktu menentukan atau merencanakan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah itu tuh melibatkan KL lain. Nah, di mana untuk kegiatan-kegiatan teknis yang Kemendagri nggak tahu gimana cara ngitungnya atau gimana cara ngukurnya, itu tuh kita melibatkan KL atau komponen lain. Namun, waktu melakukan pengawasan, KL lain tersebut sulit untuk diikutsertakan. Nah, jadi koordinasi antar KL tuh masih sulit untuk dilakukan. Hal ini yang menyebabkan akuntabilitas dari pengawasan yang dilakukan Itjen itu menjadi kurang, seperti itu. Nah, untuk penerapannya atau yang harus dilakukan, mungkin koordinasi harus lebih baik. Jadi, saat melakukan pengawasan nantinya, hasilnya akan lebih baik, seperti itu. Itu untuk akuntabilitas. Lalu nilai yang kedua adalah nasionalisme. Saya setuju apa yang dibilang Mbak Hadijah, Mas Relsan, terkait sama nasionalisme, di mana nasionalisme ini menjadi dasar kita, calon-calon pegawai negeri sipil, yang nantinya akan melayani masyarakat dan mengembalikan itu ke masyarakat. Kalau kita nggak punya nasionalisme, itu akan sulit, karena kalau kita ibaratnya membeda-bedakan atau hanya melayani sebagian orang, hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, terkait sama nasionalisme, untuk produk-produk hukum yang dihasilkan di Itjen, itu saya rasa sudah mencakup semua golongan, semua kelompok. Jadi dapat dikatakan itu sudah menyeluruh untuk semua masyarakat, seperti itu. Oke, untuk nilai yang ketiga, etika publik. Nah, di sini penerapannya terkait dengan etika publik, semua jenis pelayanan didasarkannya pada masyarakat luas, atau tujuan akhirnya adalah kepuasan dari masyarakat, di mana terkaitnya ada pengaduan-pengaduan, itu kita tanggapi, kita tampung, kita berikan jawaban terkait dengan nilai yang keempat, komitmen mutu. Untuk komitmen mutu sendiri, di Itjen ini dikarenakan bentuk pengawasannya banyak, bentuk pembinaannya juga banyak, itu kita menjaganya dengan mengikuti zaman, seperti itu. Jadi sudah ada nih sistem-sistem digitalisasi, kita bikin nih sistem-sistemnya terkait dengan kalau
untuk pengawasannya ada namanya SIP atau SPD. Untuk daerah sebutnya SIPD, Sistem Informasi Pengawasan Daerah. Untuk yang Pemda, untuk yang komponen namanya SIP atau Sistem Informasi Pengawasan, seperti itu. Ada pula untuk sistem-sistem yang baru kita bikin namanya EduPak, itu untuk penilaian PPUPD, atau ada juga EduMas yang mengakomodir untuk aduan-aduan masyarakat. Jadi di sini untuk komitmen mutu itu sudah mengikuti perkembangan zaman, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir untuk poin anti korupsi, ini penerapannya di sini juga sudah cukup baik karena kami sebagai instansi pengawas, instansi yang bertugas untuk membina dan mengawas, itu kalau diibaratkan sebagai polisinya nih di Kemendagri dan di pemerintahan daerah. Jadi diharapkan di instansi kami sendiri sebagai akarnya nih dari tindakan anti korupsi ini. Menanamkan sikap anti korupsi itu bisa dari kultur yang dibangun oleh pimpinan. Jadi bila dari pimpinannya sudah bersih, mengajarkan yang baik, kultur yang tercipta pun baik, itu akan menjadikan sikap-sikap anti korupsi bagi bawahan-bawahannya, seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mbak Dijah dan Mas Rio. Jadi ada berbagai macam perspektif dari masing-masing kita gitu kan. Jadi dalam memahami aneka ini mungkin nanti bisa kita perdalam di diskusi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.